Peraturan sekolah minggu. 1. Berpakaian rapi dan sopan ya. 2. Ibadah dengan sungguh-sungguh. 3. Bawa Alkitab dan catatannya ya. 4. Ikuti arahan guru sekolah minggu. 5. Tetap tenang saat dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Shalom adik-adik. Di sini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Kau menjamah setiap kami yang ada dalam rumah kami masing-masing. Kami peralaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Hompilah Hompipa. Yesus jagoanku, hompilah hompipa, Yesus pujaanku, oh hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah Kak Angel bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita lipat tangan untuk mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau telah memberkati kami, buka hati, pikiran kami, dan telinga kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi juga guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, saat ini kita mau dengar firman Tuhan, sikap yang baik, dan perbaiki cara duduk, kemudian bawa catatannya, dan bawa Alkitabnya, siap dengar firman Tuhan. Nah hari ini Kak Mega mau cerita tentang cerita firman Tuhan, dan Kak Mega kasih judul Tuhan, Mengapa Harus Aku? Nah adik-adik, kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yuk sama-sama kita mendengarkan. Selamat mendengarkan. Tuhan, mengapa harus aku? Simak video ini sampai selesai ya. Musa. Lihat, Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh.
Lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Musa adalah orang Israel. Artinya, ia adalah salah seorang dari umat pilihan Allah. Akan tetapi, Musa tinggal di Mesir. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Orang Mesir menindas orang Israel di depan mata Musa. Kemudian, Musa membela orang Israel dan membunuh orang Mesir. Lalu Musa melarikan diri ke Midian. Di Midian, Musa mengembalakan kambing dan domba. Suatu hari, ketika Musa sedang mengembalakan kambing dan domba, ia menemukan semak duri yang menyala, tetapi tidak terbakar. Maka Musa pun mendekati semak itu untuk melihat lebih jelas. Tiba-tiba terdengar suara Allah dari semak itu. Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa Dia telah mendengar teriakan bangsa Israel yang hidup sebagai budak di Mesir. Tuhan ingin Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir. Tetapi Musa merasa bahwa ia bukanlah orang yang tepat untuk tugas itu. Lalu Musa berkata, Tuhan, aku bukan orang yang pandai bicara. Pilih saja orang lain yang menggantikan aku. Lalu Tuhan menjawab Musa, Musa, aku akan menolong engkau untuk berbicara kepada bangsamu. Yang Musa pikirkan hanyalah kelemahannya dan bukan kuasa Allah. Allah bisa saja melepaskan umatnya dari perbudakan di Mesir dengan usahanya sendiri. Tetapi Dia ingin memakai Musa untuk tugas itu. Ketika Tuhan memilih seseorang, Dia pasti memberinya kemampuan untuk mengerjakan tugas tersebut. Ketika kita mau taat kepada Allah, Dia akan melakukan hal-hal besar melalui kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat memperlengkapi sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang sangat berguna. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak berguna akan menjadi berguna di tangan yang ahli. Kak Mega ulangin ya. Sesuatu yang tidak berguna akan menjadi sangat berguna
bila berada di tangan yang ahli. Hidup kita akan menjadi berguna bila kita hidup di tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita melakukan yang baik seperti firman Tuhan, membantu orang tua, apalagi perbuatan baik, menolong orang yang susah, lalu apalagi mungkin menasihati teman kita yang salah. Nah adik-adik, mungkin kita berkata, Tuhan aku masih kecil, aku tidak dapat lakukan hal itu. Tetapi ingatlah, ketika Tuhan menyuruh kita melakukan hal-hal yang baik, maka ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Amin adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan Kak Mega percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati adik-adik masing-masing. Nah adik-adik, kita berdoa dulu yuk sebelum kita usaikan siaran Bunda hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Kak Mega pimpin doa ya. Terima kasih Bapa di sorga, buat hari ini kami belajar ya Tuhan tentang bagaimana Tuhan memakai Musa yang tidak dapat berkata-kata, yang tidak fasih dalam bicara, tapi Tuhan pakai karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan pakai kehidupan seseorang, maka ada kekuatan kemampuan Tuhan yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Tuhan, ajar kami terus untuk mengerti firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Berkati anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih Tuhan melingkupi setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan orang tua kami dalam tangan Tuhan. Kakak adik kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah anak sekolah minggu menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan, dan kami terima firman-Mu dengan hati yang sukacita. Dan biar firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh, berbuah lebat di hati kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Happy Sunday School and God bless you all. Dadah, Tuhan berkati.